Di episode sebelumnya, Sunho memutuskan untuk membantu Dongman menangkap para penjahat yang sudah mencelakai Chuljin. Mendengar keputusan Sunho, Dongman meyakinkannya kembali dan bertanya apakah Sunho tak akan menyesali keputusannya itu. Tanpa ragu sedikit pun, Sunho mengiyakannya karena sudah yakin dengan tekadnya untuk membantu Dongman. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Saat itu Dongman berterima kasih kepada Sunho dan Sunho terlihat sangat senang mendengarnya. Esok harinya Sunho terlihat sangat bersemangat. Ia terus berlari dengan penuh energi padahal sesi latihan sudah selesai. Kang Hee yang tersenyum ketika melihat Sunho ditegur oleh temannya karena terlihat jelas kalau ia menyukai Sunho. Temannya berkata ia melihat Sunho seperti melihat anjing yang menggemaskan, namun Kang Hee segera menyangkalnya. Shin lalu memperlihatkan Dongman yang sengaja menyandung Yukpil sehingga membuatnya terjatuh. Ngakaknya Dongman berpura-pura menanyakan keadaannya dan terlihat memberinya nasihat. Ketika sedang rapat, Dongman yang curiga kepada Yukpil terus-terusan melihatnya. Dan saat ia tahu Yukpil akan pergi sebentar lagi, Dongman pamit duluan dari rapat tersebut. Kembali lagi ke Kang Hee yang kini mulai kikuk ketika bertemu dengan Sunho. Saat Sunho melambaikan tangan kepadanya, Kang Hee serasa melihat Sunho seperti anak anjing yang sangat imut. Tak sampai di situ, setiap Kang Hee melihat orang lain, yang ia lihat hanyalah wajah Sunho, sehingga ia pun merasa aneh terhadap dirinya sendiri. Karena tak tahan dengan perasaannya, Kang Hee lalu menyuruh Sunho untuk tidak tersenyum dengan memperlihatkan giginya. Tak lama kemudian, dengan terburu-buru, Dongman menyuruh Sunho untuk ikut ke ruangannya. Rupanya tadi Dongman sengaja pergi lebih dulu dari rapat untuk memeriksa kamera dashboard milik Yukpil. Dongman meminta Sunho untuk mengulur waktu Yukpil sedangkan ia akan membobol mobilnya. Singkat cerita, ketika Yukpil hendak pergi, Sunho segera menemuinya berkata bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Sementara itu, Dongman menyelinap pergi mendekati mobil Yukpil. Kemudian, Sunho yang gugup dan tak tahu harus berkata apa, akhirnya melontarkan pertanyaan secara spontan sehingga karena sikap gugupnya itu, ia pun ketahuan oleh Yukpil bahwa dirinya sedang mengulur waktu. Karena sudah ketahuan, Sunho pun akhirnya hanya bisa meminta maaf kepada Yukpil. Shin lalu memperlihatkan Dongman yang sedang berusaha membobol mobil Yukpil, namun saat itu ia menyadari kalau dirinya telah ketahuan. Dongman segera menyembunyikan alat yang digunakannya, akan tetapi usahanya sia-sia karena ternyata Yukpil melihat semuanya. Karena aksinya sudah ketahuan, akhirnya tanpa basa-basi lagi, Dongman menanyakan di mana keberadaan Yukpil ketika insiden yang menimpa Chuljin terjadi. Namun saat itu, Yukpil tidak menjawabnya. Di perjalanan pulang, Dongman mengingat kembali tentang kehidupan masa lalunya, di mana saat itu juniornya yang juga merupakan calon istrinya bernama Enju sedang menangani kasus judi ilegal. Mereka sudah mempersiapkan pernikahannya dan hanya tinggal menyebarkan undangan. Saat itu mereka terlihat sangat bahagia, hingga suatu hari sesuatu yang buruk terjadi kepada Enju sebelum undangan pernikahan mereka disebar. Enju meninggal saat dalam tugasnya ketika sedang mengejar pelaku judi ilegal yang ditanganinya. Dan tentu saja kepergian Enju membuat Dongman sangat terpukul. Akhirnya Dongman pun mengambil kasus judi ilegal tersebut dan bertekad untuk menangkap para penjahat itu. Dongman yang kini telah berada di ruangannya terlihat sedih ketika melihat undangan pernikahan mereka yang bahkan tidak jadi disebarkan. Adegan berlanjut memperlihatkan Kang Hee yang cemburu ketika Sunho tersenyum kepada perempuan lain. Ia pun segera bertindak menghampiri mereka dan berkata bahwa dirinya memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Sunho. Padahal sebenarnya ia hanya merasa tak nyaman melihat Sunho dengan seniornya.
Singkat cerita, Shin memperlihatkan Dongman yang kini menceritakan tentang kasus yang sedang dikerjakannya kepada Sunho. Dari mulai, ia curiga kepada Yukpil karena mobil Yukpil terekam di lokasi kejadian. Setelah itu, Dongman juga menceritakan tentang geng judi ilegal. Ia menerangkan tentang semua hal yang telah diketahuinya selama penyelidikan. Kemudian, dalam materi yang ia sampaikan di kelasnya pun, Dongman membahas tentang tata cara mengumpulkan informasi untuk memecahkan suatu kasus. Tidak jauh-jauh, Dongman mencontohkan semua hal dari kasusnya, dari mulai menerima info, menginvestigasi kasus, dan modus operandi, hingga akhirnya Sunho pun mengerti tentang semuanya. Suatu hari ketika kelas usai, Sunho berkata kepada Dongman bahwa ia menemukan sebuah cara agar bisa melihat rekaman kamera dashboard milik Yukpil. Namun perbincangan mereka terdengar oleh Yukpil yang ternyata sengaja datang ke sana untuk memberikan rekaman kamera dashboardnya. Dongman dan Sunho pun segera mengecek rekaman tersebut. Namun di sana tidak ada hal yang mencurigakan selain Yukpil pergi ke pemancingan. Setelah melihat rekaman itu, mereka kemudian pergi ke pemancingan untuk mengeceknya dan memang benar Yukpil sering datang ke sana. Akhirnya mereka menemukan bahwa alibi Yukpil memang benar. Namun tak sampai di situ, Dongman terus menyusuri jalan yang memungkinkan dilewati Yukpil tanpa terekam CCTV. Hingga akhirnya setelah mereka sampai di TKP, Sunho menyimpulkan bahwa Yukpil bukanlah pelakunya. Setelah capek menyusuri jalan, mereka kemudian minum-minum di sebuah pub. Di sana, Dongman memberikan beberapa kertas yang berisi catatan panggilan milik Chuljin. Namun tanpa sengaja catatan itu rusak karena tersiram air oleh pemilik pub dan saat itu seseorang mengintai Sunho di tempat tersebut. Karena alibi Yukpil sudah terbukti, Dongman mengembalikan rekamannya dan meminta maaf kepada Yukpil. Akan tetapi Yukpil tak begitu saja memaafkan Dongman. Ia pun mengajak Dongman untuk bermain judo dan saat mereka bertanding, Yukpil berhasil mengalahkan Dongman. Beberapa hari kemudian, Universitas Kepolisian mengadakan sebuah acara di mana malam harinya para siswa dan profesornya minum-minum di pub kemarin. Terlihat Sunho sudah sangat mabuk hingga ia harus dipapah ke asrama oleh Kang Hee. Ketika semua siswa sudah kembali ke asrama, Dongman masih berbincang-bincang dan baru mengetahui kalau pemilik pub itu dulunya adalah seorang profesor pengajar di universitas dan bernama Profesor Go. Saat Dongman bertanya apakah Pak Go ini mengingat Chuljin, orang yang dahulu datang ke sana bersama dirinya, Pak Go berkata ia mengingatnya. Namun ketika Dongman bertanya lagi apakah Chuljin baru-baru ini datang lagi ke sana, Pak Go langsung berkata kalau ia bahkan tak ingat kejadian yang terjadi kemarin. Di sisi lain, Kang Hee yang memapah Sunho harus bersembunyi di sebuah gudang karena mereka hampir saja tertangkap melanggar jam malam. Dan jika mereka ketahuan bersama, maka mereka terancam akan dikeluarkan. Namun karena Sunho benar-benar mabuk, ia tidak bisa diam dan terus memanggil nama Kang Hee. Kang Hee yang tak ingin dirinya diusir dari universitas akhirnya mengkise Sunho untuk membuatnya diam. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Kamsahamnida, bye-bye.